Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan kita semua. Tidak ada maksud untuk menggurui. Kami hanya menyampaikan apa yang kami pelajari atau apa yang kami baca. Ada riwayat yang mengatakan bahwa akan datang pada saatnya nanti kendaraan-kendaraan milik setan dan rumah-rumah milik setan. Lalu Abu Hurairah berkata, adapun kendaraan-kendaraan setan, maka aku telah melihatnya, yaitu salah seorang di antara kalian keluar dengan membawa unta-unta yang tidak dikendarai, yang telah dia gemukkan, tapi dia tidak mengendarai satupun unta darinya. Lalu ketika dia melewati saudaranya yang kehabisan bekal, dia tidak menaikkan saudaranya tersebut. Adapun rumah-rumah setan, aku belum pernah melihatnya. Lalu Sa'id si perawi berkata yang artinya, menurutku rumah-rumah setan tiada lain adalah sekedup unta yang ditutupi oleh orang-orang dengan kain sutra. Hadis riwayat Abu Daud di dalam bab al-jihad, hadis nomor 2551. Lalu ada juga riwayat yang mengatakan yang artinya akan ada di antara umatku ini di akhir zaman sejumlah laki-laki yang menaiki kendaraan yang syarat dengan muatan mirip seperti laki-laki yang ada sekarang ini. Mereka akan berhenti di depan pintu masjid. Wanita-wanitanya berpakaian tetapi telanjang, dan di atas kepala-kepala mereka terdapat berbagai hiasan yang menawan. Maka laknatlah perempuan-perempuan itu, karena mereka itu terlaknat. Andai saja setelah kalian masih terdapat umat-umat yang lain, niscaya wanita-wanita kalian akan menjadi pelayan dari wanita-wanita mereka, seperti kalian telah menjadikan wanita-wanita umat lain sebagai pelayan. Hadis riwayat Imam Ahmad di dalam Musnad Al-Mukassirin, hadis nomor 7102. Lalu diriwayatkan yang artinya niscaya simpul-simpul agama Islam ini akan terlepas seutas demi seutas. Dan apabila satu simpul telah terlepas, niscaya manusia akan berusaha untuk memegang erat simpul-simpul yang lain. Ketahuilah, simpul pertama yang terputus adalah simpul pemerintahan. Sedangkan simpul yang terakhir putus adalah sholat. Hadis riwayat Imam Ahmad di dalam Baqi Musnad Al-Ansor. Lalu ada juga riwayat yang artinya hal pertama kali yang akan hilang dari agama kalian adalah kekhusyuan. Sedangkan
yang terakhir kali akan lenyap dari agama kalian adalah sholat. Simpul-simpul agama ini pasti akan putus seutas demi seutas. Dan sungguh seorang perempuan akan menunaikan sholatnya dalam kondisi haid. Kalian pasti akan meniru perilaku umat-umat sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, selangkah demi selangkah, sedangkan kalian tidak akan menyelisihi langkah mereka, dan langkah mereka pun tidak akan luput untuk kalian tiru. Sehingga tersisalah dua golongan yang sama besar. Salah satu golongan tersebut berkata, untuk apa kita sholat 5 waktu, sedangkan orang-orang sebelum kita juga banyak yang tersesat. Allah hanya berkalam, dan dirikanlah sholat pada kedua tepi siang dan pada bagian permulaan daripada malam. Oleh karena itu, janganlah kalian sholat kecuali hanya 3 waktu itu saja. Sedangkan kelompok satunya berkata, keimanan seorang yang beriman kepada Allah sama seperti keimanan para malaikat. Mana ada di antara kita yang kafir ataupun munafik. Wajib bagi Allah untuk mengumpulkan kedua kelompok itu bersama Dajjal. Hadis riwayat Imam Hakim yang terhenti atau mauquf hanya pada Hudzaifah. Nah, dari sini semoga kita terhindar dari fitnah Dajjal. Semoga kita disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita wafat sebelum menemui hari kiamat. Semoga kita lepas dari siksa kubur. Semoga kita mati dalam keadaan beriman. Salam damai. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika kami ada salah. Perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat. Kasih sayang. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah. Salam damai. Silakan share, komen, like, subscribe. Salam damai. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Terima kasih sudah mampir di mitos atau fakta. Silakan komen, share, like, subscribe. Bertemanlah dengan kami. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita sukses selalu. Salam damai.